Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Tantri dengan NIM 25172036 dari kelas A Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Rosti SPD MPD mata kuliah Teori Praktek Atletik 2 yang bertemakan teori lari gawang. Untuk videonya simak baik-baik ya. Bye-bye. Pengertian lari gawang. Pengertian lari gawang. Lari gawang merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang membutuhkan gawang sebagai penghalang dalam aktivitas lari di jarak tertentu. Sehingga para atlet perlu melompati gawang tersebut dari start hingga mencapai garis finish. Jarak perlombaan lari gawang begitu dibagi berdasarkan sektor wanita dan pria. Jarak 100 meter lari gawang diperuntukkan bagi wanita, sementara untuk pria dalam 110 meter. Ada juga kategori 400 meter untuk pria dan wanita. Sejarah lari gawang. Sejarah lari gawang. Perlombaan lari dengan rintangan memiliki sejarah yang relatif singkat. Menurut jurnal The 400 Meter Hurdles yang dipublikasi oleh IAAF menyebut bahwa sejarah pertama dari balapan lari dengan penghalang dimulai dari Universitas Oxford pada sekitar 1860-an. Dengan setiap peserta harus melewati 12 rintangan. Saat itu, jarak tempuh lari gawangnya mencapai 109,7 meter, kemudian dibulatkan menjadi 110 meter oleh Prancis di tahun 1888. Sejak Olimpiade modern dimulai pada 1896, lari gawang masih menjadi perlombaan lari rintangan lokal biasa untuk dataran Eropa. Namun, ketika lari gawang mulai populer di Prancis pada 1900 dan olahraga ini kemudian muncul di Olimpiade Paris di tahun yang sama. Pada Olimpiade 1968 di Mexico City, final lari gawang 400 meter adalah salah satunya kompetisi berbasis rintangan paling spektakuler dalam sejarah. IAAF baru secara resmi mengakui kompetisi tersebut pada 1974 dalam World Athletic Championship. Kejuaraan dunia khusus untuk lari gawang baru diadakan pada tahun 1980. Teknik dasar lari gawang. Teknik dasar lari gawang. Yang pertama, lari gawang 100 meter putri dan 110 meter putra. Berikut ini teknik dasar untuk lari gawang 100 meter untuk putri dan 110 meter untuk putra. A. Lari gawang dimulai dari start, yaitu menggunakan start jongkok. B. Berlari dengan cepat ke arah gawang dengan posisi badan sedikit miring ke depan saat melompat dan kaki yang memimpin diluruskan. C. Posisi tangan pada sisi tubuh yang berlawanan dengan kaki yang memimpin mengayun ke depan dan menimbangi gerakan tubuh. D. Setelah melewati gawang, menggerakkan kaki yang memimpin ke bawah kembali ke lintasan ke depan dan ke arah gawang berikutnya. E. Kaki yang mengikuti dilangkahkan ke depan ke arah gawang berikutnya. F. Melakukan sprint dengan kuat dan cepat di antara gawang satu dengan gawang selanjutnya.
G. Posisi bahu dan pinggul dijaga untuk tetap paralel dengan gawang sedangkan posisi tubuh sedikit naik turun ketika melintasi gawang. H. Gerakan diakhiri pendaratan, di mana posisi kaki diluruskan sedangkan kaki belakang diangkat tinggi. 2. Lari gawang 400 meter. Nomor lari gawang 400 meter didasari oleh sprint 400 meter panjang dan lari gawang sprint 100 meter dan 110 meter. Oleh karena itu, pelari harus mampu melompati gawang dengan kaki manapun, menempuh 400 meter pada lintasan manapun, melompat dengan efisien tanpa memperhitungkan ketajaman tikungan, dan mengubah pola langkah di antara gawang ketika rasa lelah mulai terasa. Teknik dasar lari gawang 400 meter hampir sama dengan lari gawang 100 atau 100 meter, tetapi tidak begitu melelahkan karena gawangnya lebih rendah. A. Posisi badan lebih tegak lurus dan tidak terlalu dimiringkan saat melompati gawang. B. Mengangkat kaki yang memimpin hingga horizontal dan meluruskan ke depan untuk melompati gawang dan menggapai serta membawa tangan pada posisi tubuh yang berlawanan ke arah depan untuk mengimbangi gerak kaki. C. Kaki yang mengikuti ditekukkan pada lutut dan diputar ke depan secara horizontal untuk melompati gawang. Selanjutnya, lutut kaki yang mengikuti diputar ke atas dalam setelah kaki dijejakkan ke atas lintasan untuk mengambil langkah berikutnya. Teknik melewati gawang dibagi menjadi 3 fase krusial. Yang pertama, fase take off atau tolakan. Yang pertama, tumpuan dilakukan pada jarak yang cukup jauh dari gawang sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kedua, kaki tolak harus kuat dan melakukan ekstensi penuh. Yang kedua, fase fly atau melayang melewati gawang. Yang pertama, kaki pemimpin atau leading leg diangkat dengan lutut ditekuk, kemudian diluruskan ke depan gawang. Gerakan itu harus cepat dan efisien. Kedua, kaki trailing atau trailing leg. Kaki belakang ditarik ke samping tubuh dengan lutut ditekuk tinggi, membentuk sudut siku-siku untuk memastikan tidak menyentuh gawang. Yang ketiga, fase landing atau mendarat. Yang pertama, mendorong dilakukan dengan bola kaki atau ball of the foot untuk menjaga momentum lari. Yang kedua, pendaratan tidak boleh dilakukan dengan tumit karena akan menghambat kecepatan. Aturan dasar lari gawang. Aturan dasar. Yang pertama, pelari harus melewati gawang dengan cara melompatinya. Yang kedua, menjatuhkan gawang tidak didiskualifikasi selama tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak menghalangi lintasan pelari lain. Yang ketiga, kaki atau tungkai tidak boleh berada di luar bidang vertikal gawang saat melewati gawang.
Lari gawang adalah kombinasi antara kecepatan lari dan teknik atletik yang presisi. Kunci utamanya adalah menjaga momentum agar Anda tidak perlu melambat saat mendekati gawang. Berikut adalah tips teknis untuk memaksimalkan performa dan juga meminimalkan risiko cedera. Yang pertama, teknik dasar, lari bukan lompat. Kesalahan terbesar pemula adalah mencoba melompat melewati gawang. Ingatlah bahwa lari gawang adalah berlari melalui gawang. Untuk posisi tubuhnya, condongkan dada ke depan saat akan melewati gawang. Jangan tegak lurus karena akan membuat pusat gravitasi Anda tidak efisien. Angkat lutut kaki pemimpin dengan cepat, arahkan tumit ke arah gawang, lalu kunci lutut sebentar dan segera tarik kembali ke bawah. Jangan biarkan kaki melayang terlalu lama di udara. Ini adalah kunci efisiensi. Tarik lutut kaki belakang ke arah samping sejajar dengan pinggul dengan posisi pergelangan kaki tertekuk ke arah luar. Semakin cepat Anda membawa kaki ini ke depan, semakin cepat Anda kembali berlari. Latih langkah Anda agar tetap konsisten. Biasanya atlet menggunakan hitungan langkah yang sama, misalnya 3 langkah di antara gawang, untuk menjaga irama lari. Pandangan ke depan, jangan melihat gawang yang akan Anda lewati. Fokuskan pandangan ke arah gawang berikutnya, agar tubuh Anda secara otomatis menyesuaikan langkah. Ayunkan tangan. Tangan berfungsi sebagai penyeimbang. Ayunkan tangan secara bertenaga untuk membantu momentum, namun jaga agar ayunan tetap terkontrol dan tidak melebar ke samping. Tips mencegah cedera. Lari gawang sangat menuntut fleksibilitas, terutama pada area pinggul dan hamstring. Pemanasan dinamis wajib. Jangan melakukan peregangan statis sebelum berlari. Lakukan leg swing, high knees, dan butt kicks untuk melunturkan otot pinggul dan hamstring. Latihan fleksibilitas. Luangkan waktu di luar jam latihan untuk melakukan latihan fleksibilitas pinggul atau yang disebut hip mobility. Otot yang kaku adalah penyebab utama cedera otot saat mencoba meraih gawang. Latihan gawang rendah. Bagi pemula, berlatihlah dengan gawang yang lebih rendah dari standar. Ini membantu membangun kepercayaan diri dan teknik yang benar sebelum beralih ke ketinggian penuh. Teknik mendarat. Selalu mendarat dengan bagian depan kaki atau yang disebut ball of the foot, bukan tumit. Pendaratan tumit akan memberikan kejutan atau shock yang besar ke sendi lutut dan pergelangan kaki. Jika merasa ada tarikan tajam di area pangkal paha atau hamstring, segera berhenti. Cedera strain pada otot tersebut sangat umum dan bisa menjadi kronis jika dipaksakan.
Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Bella Tantri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Profesional po. Wah, profesionalnya kami. Weh, atas kami raming, maye. Bay, baru 1 menit. Kami raming nila kasi kami raming na. Hey,